Assalamualaikum sahabat doaku yang dirahmati Allah. Bayangkan, di tengah malam yang gelap, angin menggulung liar membawa aroma asin yang menusuk. Hujan mengguyur deras tanpa henti, menerjang rumah-rumah yang perlahan tenggelam di bawah permukaan air yang mengamuk. Jalanan berubah menjadi sungai berarus deras, memutuskan harapan, memisahkan keluarga, dan menenggelamkan seluruh kehidupan yang pernah berdiri megah. Suara tangis, jeritan, dan doa bercampur dalam gulungan badai yang tak memberi ampun. Apa yang salah? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah nyata yang menggetarkan, sebuah peringatan dari langit dan laut yang tak bisa lagi dibungkam. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Udara lembab menyelimuti kota pesisir itu sejak pagi. Genangan air yang dulu hanya muncul saat hujan deras, kini menjadi pemandangan sehari-hari. Di setiap sudut jalan, aspal mulai retak dan terkelupas. Rumah-rumah panggung yang dulunya jarang ditemukan, kini menjamur sebagai upaya bertahan dari air yang tak kunjung surut. Di tengah keramaian yang mulai terbiasa dengan bencana kecil yang perlahan membesar itu, Dimas berdiri di pinggir pelabuhan yang mulai hancur. Dengan jaket outdoor hijau tua dan kacamata yang sedikit berembun, ia menatap layar alat pengukur tinggi muka air laut yang terus menunjukkan angka mengkhawatirkan. Ini tidak mungkin hanya fenomena musiman, gumam Dimas. Tangannya cepat mencatat angka-angka ke dalam notebook lusuh yang selalu ia bawa. Data yang ia kumpulkan sejak setahun lalu menunjukkan bahwa penurunan permukaan tanah mencapai lebih dari 10 cm per tahun di beberapa titik. Lebih cepat dari prediksi banyak lembaga internasional. Penelitian dari badan-badan dunia seperti IPCC dan NASA juga menguatkan dugaannya. Kota ini perlahan tenggelam, tercekik di bawah tekanan perubahan iklim dan ulah manusia. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Farhan, sahabat sekaligus aktivis lingkungan yang selalu mendokumentasikan perjalanan mereka, muncul dari balik bayangan gudang tua. Kamera tergantung di lehernya, wajahnya menunjukkan kelelahan yang tertahan. Air naik lagi. Warga mulai gelisah. "Dim," ucap Farhan lirih. Dimas mengangguk pelan. "Aku tahu." Tapi tidak ada yang mau benar-benar mendengar. Mereka berjalan menyusuri jalan yang sebagian sudah ditelan air rob. Rumah-rumah di kiri kanan terendam hingga separuh dinding. Anak-anak kecil terlihat bermain di atas potongan kayu yang mengapung. Sebuah ironi menyakitkan dari ketidakberdayaan manusia menghadapi amukan alam yang dipicu keserakahannya sendiri. Dimas berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang terlihat nyaris ambruk. Pandangannya kosong menatap air yang terus merangkak naik. Angin laut yang dingin menerpa wajahnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Apa yang selama ini ia peringatkan tampaknya akan menjadi kenyataan lebih cepat dari dugaan siapapun. Dimas menoleh ke arah Farhan yang kini sibuk merekam suasana dengan kameranya. "Kita harus segera ke kampung sebelah. Aku dengar warga di sana mulai panik karena air masuk ke dalam rumah." Farhan mengangguk. Mereka bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki yang perlahan terhapus oleh air pasang yang makin mendesak. Di kejauhan, deru ombak terdengar semakin nyaring, seolah memperingatkan bahwa bencana besar sedang menunggu di ambang pintu. Langit mendung menggantung berat saat Dimas dan Farhan tiba di kampung pesisir tua. Udara dipenuhi aroma asin bercampur lumpur. Jalanan yang dulu berupa tanah keras, kini berubah menjadi lorong sempit berlumpur yang digenangi air setinggi mata kaki. Suara gemericik air mengiringi langkah mereka. Di depan sebuah rumah kayu yang rapuh, berdiri sosok perempuan berkerudung krem. Wajahnya yang tua tampak penuh garis usia dan sorot mata yang lelah. Ia adalah Bu Ratna, guru yang dihormati sekaligus saksi hidup perubahan dramatis yang menimpa kampung ini. "Dimas, kau datang," ucap Bu Ratna pelan dengan senyum yang samar. "Aku sudah menunggumu." Mereka masuk ke dalam rumah yang lantainya sudah dilapisi papan tambahan untuk menghindari genangan air. Dimas membuka notebooknya dan mulai mencatat,
sementara Farhan diam-diam menyalakan kamera untuk merekam testimoni Bu Ratna. 40 tahun lalu, suara Bu Ratna lirih, pantai itu masih jauh di sana, nak. Kami biasa bermain di pasirnya. Sekarang, lihatlah, pantai sudah memakan rumah-rumah kami. Ia menatap keluar jendela ke arah laut yang bergelora. Dulu ada pohon-pohon bakau yang melindungi kami. Tapi satu persatu ditebang. Pemukiman dan tambak menggantikan mereka. Lalu jalan tol dibangun, menggusur tanah yang selama ini menjadi benteng alami. Kami sudah lama melihat air datang, tapi tak ada yang peduli. Dimas menatap wajah Bu Ratna dengan campuran kagum dan sedih. Suara perempuan itu bergetar namun penuh ketabahan. Ia adalah saksi yang terlupakan oleh peradaban yang terlalu sibuk mengejar pembangunan. Tahun ini air masuk lebih cepat dari biasanya, lanjut Bu Ratna. Saat bulan purnama dan angin barat datang bersamaan, kampung ini seperti berada di bawah laut. Banyak yang memilih pergi, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat yang sudah menjadi hidupku. Hening sejenak mengisi ruangan. Hanya suara air yang menetes dari atap bocor terdengar. Farhan menurunkan kameranya, tak kuasa menyembunyikan rasa prihatin. Dimas menggenggam notebooknya erat. Aku berjanji, Bu. Aku akan membuat dunia mendengar cerita ini. Bu Ratna tersenyum tipis, tatapannya kembali mengarah ke laut yang tampak makin mendekat. Semoga kau tidak datang terlambat, nak. Air tak pernah menunggu. Di luar, angin berdesir kencang membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ombak menghantam dinding pemecah gelombang yang mulai retak. Tanda-tanda alam semakin jelas. Namun dunia masih memilih untuk menutup mata. Pagi itu langit tampak kelabu. Kabut tipis menyelimuti kota pesisir, menciptakan suasana suram. Dimas dan Farhan berdiri di pinggir dermaga yang mulai terendam air. Suara klakson kendaraan yang terjebak di genangan air bercampur dengan jeritan burung camar yang beterbangan gelisah. Di tangan Farhan, kamera terus merekam. Mereka telah membuat puluhan video kampanye, menyuarakan bahaya yang mengancam kota ini. Dimas membuka laptop tua di atas kap mobil. Di layar, grafik penurunan tanah dan kenaikan muka air laut tampak jelas. Tren garis yang naik itu seakan berteriak minta diperhatikan. Data ini jelas sekali, ujar Dimas dengan nada frustasi. Penurunan tanah lebih dari 10 cm per tahun. Laporan dari IPCC, NASA, BMKG, semua sudah memperingatkan. Farhan hanya mengangguk, matanya menatap jalanan yang berubah menjadi sungai dadakan. Tapi tetap saja orang menganggap ini hanya siklus biasa. Video yang mereka unggah ke media sosial memang sempat viral. Komentar dan pesan berdatangan. Sebagian mendukung, tapi lebih banyak yang mencibir dan menuduh mereka menyebar ketakutan. Pemerintah setempat bahkan sempat memanggil mereka untuk dinasihati, agar tidak menimbulkan kepanikan. Farhan, Dimas memandang sahabatnya lekat-lekat, kita mungkin dianggap gila sekarang. Tapi jika kita diam, siapa lagi yang akan peduli? Tiba-tiba dari kejauhan terlihat, Pak Umar, berjalan perlahan dengan tongkat kayunya, menyusuri jalan yang tergenang. Air menyentuh hampir setengah betisnya, tapi langkahnya tetap mantap. Pak Umar, dikenal sebagai tokoh agama sekaligus orang yang dihormati warga. Dimas dan Farhan segera mendekat. Pak Umar, sapa Dimas sopan. Kami ingin mengingatkan warga. Air makin naik. Waktu kita tidak banyak. Pak Umar menatap mereka lama, lalu menghela napas berat. Aku tahu, nak, seperti kisah Nabi Nuh dulu. Nuh sudah memperingatkan kaumnya. Tapi mereka justru menertawakannya. Air tetap datang. Banjir besar yang menenggelamkan dunia. Pak Umar melanjutkan, aku sudah bilang pada jamaah. Tapi sebagian tetap berkata, ini hanya cobaan kecil. Aku hanya bisa berdoa agar mereka segera sadar. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi bahu dan kepala mereka. Dimas menatap laut yang bergelombang keras di kejauhan. Ada firasat buruk yang mulai menghantui pikirannya. Ini bukan hanya rob biasa. Ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap datang. Di antara suara ombak dan angin yang semakin kencang, ketiganya berdiri diam memandangi cakrawala kelabu yang terasa semakin dekat dan mengancam. Hujan turun tanpa jeda. Sejak subuh,
Kota pesisir itu seperti tenggelam di bawah tirai air yang tak henti-henti. Dimas berdiri terpaku di depan rumah panggung sederhana yang kini terlihat seperti pulau kecil di tengah lautan banjir. Di kejauhan, suara perahu kayu dan teriakan warga yang sibuk menyelamatkan barang-barang mereka terdengar bersahutan. Dimas merapatkan jaketnya, hawa dingin menusuk tulang. Air sudah mencapai paha orang dewasa. Banyak rumah ambruk terseret arus deras yang tidak biasa. Jalan raya utama berubah menjadi sungai yang membawa potongan kayu, sampah, bahkan sepeda motor yang terseret tanpa daya. Farhan mendekat dengan nafas terengah-engah. Kamera di tangannya terbungkus plastik seadanya. Ini lebih parah dari semua yang pernah kita lihat, Dim. Air naik 2 kali lebih cepat dari prediksi. Dimas menatap layar kecil alat pengukur air yang digantungkan di batang bambu. Angka-angka terus melonjak. Ini bukan hanya rob. Tanah ambles, curah hujan ekstrim, permukaan laut naik bersamaan. Ini kombinasi sempurna menuju bencana. Sirene peringatan mulai meraung dari kejauhan, membelah suara hujan yang mengguyur deras. Warga berlarian panik. Anak-anak digendong di atas bahu orang tua mereka. Wajah-wajah ketakutan itu seakan terperangkap dalam mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bu Ratna datang tergopoh-gopoh sambil menuntun seorang anak kecil yang basah kuyup. Pakaiannya yang dulu rapi kini penuh lumpur. Ia langsung menghampiri Dimas dan Farhan. Air sudah masuk sampai ke sekolah. Rumah-rumah di pinggir pantai sudah habis tersapu ombak. Mata Dimas membelalak ngeri. Berarti tembok pemecah ombak jebol. Ya, jawab Bu Ratna pelan sambil mengusap air hujan dari wajahnya. Semalam ombak menghantam lebih dari 10 kali lebih keras dari biasanya. Tidak ada yang bisa bertahan. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Langit yang kelam seperti dihantam kilatan petir yang menyambar bertubi-tubi. Pohon-pohon kelapa di pinggir pantai tumbang satu persatu, terseret arus dan angin. Pak Umar berjalan pelan mendekati mereka. Meski tubuhnya renta, matanya masih memancarkan ketenangan di tengah kekacauan. Dulu Nabi Nuh sudah memberikan tanda-tanda kepada umatnya, nah. Tapi mereka tetap keras kepala dan menolak percaya. Air datang seperti tsunami dan menelan semuanya. Dimas memejamkan mata sesaat. Ia mengingat bagaimana berkali-kali data dan peringatan yang ia buat diabaikan. Kini semua tampak sia-sia. Angin berhembus lebih kencang. Tiba-tiba sebuah suara retakan keras terdengar dari kejauhan. Warga menoleh serempak ke arah tanggul sungai yang sudah penuh sesak menahan air. Retakan itu makin membesar. Dimas berbisik lirih. Jika tanggul itu jebol, seluruh kampung akan habis. Dalam hitungan detik, suara ledakan keras menggema. Tanggul itu tak sanggup lagi menahan tekanan air yang menggila. Air bah menerjang dengan kekuatan brutal, menyapu apapun yang ada di jalurnya. Rumah-rumah panggung terbelah, perahu-perahu nelayan terhempas ke daratan. Warga berlarian panik ke tempat yang lebih tinggi. Farhan menarik lengan Dimas yang masih terpaku melihat kedahsyatan bencana itu. Ayo, Dim. Kita harus selamatkan diri dulu. Dengan berat hati, Dimas berlari menyusul warga lain. Di benaknya, ia hanya bisa berdoa agar tidak ada korban jiwa di tengah kekacauan ini. Di langit yang menghitam, kilatan petir terus menghujam, seolah menjadi tanda amarah alam yang selama ini diperingatkan namun diabaikan. Malam itu gelap pekat. Awan tebal menutup bulan dan bintang. Hujan turun deras, menampar permukaan air yang kini sudah menelan sebagian besar kampung. Suara gemuruh air berpadu dengan deru angin yang menusuk tulang. Dimas, Farhan, Bu Ratna, dan Pak Umar bersama puluhan warga lainnya berkumpul di atas bukit kecil yang menjadi satu-satunya daratan yang tersisa. Dimas memandangi lautan air yang dulu adalah pemukiman. Rumah-rumah panggung, jalanan, sekolah, semua menghilang di balik gelombang hitam yang berputar-putar liar. Ia memeluk notebook lusuhnya erat-erat, satu-satunya benda yang tersisa dari perjuangannya mengumpulkan data selama bertahun-tahun. Farhan berdiri di sampingnya dengan kamera yang sudah rusak. Ia menatap tanpa kata. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena syok melihat betapa cepatnya dunia yang mereka kenal musnah dalam semalam. Bu Ratna duduk bersandar di sebatang pohon yang masih berdiri tegak.
Napasnya tersengal, wajahnya tampak letih dan basah oleh air hujan. Tak pernah selama aku hidup melihat air seperti ini, katanya pelan. Bahkan saat banjir besar di masa mudaku dulu, air tidak pernah sebuas ini. Pak Umar menggenggam tasbih di tangannya yang gemetar. Ia berbisik dalam doa yang panjang. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak cemas. Seperti banjir di zaman Nabi Nuh. Air datang bukan untuk bermain-main. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari kejauhan. Sebuah menara listrik roboh, menimbulkan percikan api yang langsung padam saat menyentuh air. Suara jeritan warga terdengar bersahutan. Ombak air banjir semakin tinggi dan menghantam kaki bukit dengan kekuatan yang menakutkan. Dimas menoleh panik. "Kita harus bergerak ke tempat yang lebih tinggi lagi," serunya. Warga mulai panik, berlarian di bawah hujan lebat. Beberapa anak-anak digendong oleh orang tua mereka. Farhan, membantu seorang pria tua yang nyaris terseret arus kecil yang mulai naik ke atas bukit. Dengan napas terengah, rombongan kecil itu berhasil mencapai bagian atas bukit yang lebih tinggi, di mana pepohonan besar berdiri seperti penjaga terakhir dari keganasan air. Dari sana mereka bisa melihat dengan jelas lautan banjir yang tak berujung. Air terus naik. Dimas menatap horizon yang gelap. Ia tahu air ini bukan sekadar banjir rob biasa. Ini adalah kombinasi dari naiknya permukaan laut, curah hujan ekstrim, dan tanah yang terus amblas. Sesuatu yang sudah diperingatkannya selama bertahun-tahun, namun diabaikan oleh banyak orang. Bu Ratna terisak pelan. "Semua kenangan kami, rumah, sekolah, kebun, hilang dalam semalam." Pak Umar menghela napas panjang. "Semua ini hanya titipan dari Allah. Kita tak bisa melawan alam, nak." Mereka bertahan di bukit kecil itu sepanjang malam. Hujan tak kunjung reda. Beberapa warga menyalakan lilin-lilin kecil yang tersisa, mencoba memberikan sedikit kehangatan dan penerangan di tengah kegelapan yang mencekam. Farhan menatap layar ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Sinyal nyaris tak ada. Ia berhasil mengirim satu pesan pendek ke dunia luar, "Kami terjebak. Banjir besar. Butuh bantuan secepatnya." Tapi mereka tahu, bantuan mungkin tidak akan datang secepat yang diharapkan. Kota besar di pesisir yang menjadi pusat logistik juga tengah tenggelam dalam bencana yang sama. Sepanjang malam, suara gemuruh air, petir, dan jeritan angin menjadi nyanyian maut yang tak berkesudahan. Menjelang subuh, langit mulai sedikit memudar. Hujan berubah menjadi gerimis. Dimas membuka matanya yang sembab dan menatap ke kejauhan. Matahari pagi yang pucat mencoba menembus awan gelap. Apa yang tampak di hadapannya membuat jantungnya mencelos. Seluruh kampung, lapangan, jalan raya, sekolah, pasar, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah genangan air yang luas sejauh mata memandang. Di atas permukaan air itu mengapung serpihan kayu, atap seng, batang pohon, dan sisa-sisa peradaban yang baru saja diluluh lantakan. Farhan berdiri di sampingnya, bibirnya bergetar tanpa suara. "Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi, Dim." "Ini nyata," sahut Dimas lirih. "Ini peringatan terakhir dari alam." Pak Umar berjalan perlahan mendekat. Dengan suara yang berat namun penuh makna ia berkata, "Inilah yang disebut dalam kitab. Ketika manusia menolak untuk mendengar, alam akan bicara dengan caranya sendiri." Dimas menatap hamparan air yang tenang namun menakutkan. Ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Bukan untuk menyelamatkan kampung ini, sebab semuanya sudah terlambat. Tapi untuk memperingatkan dunia agar tragedi serupa tidak terulang di tempat lain. Langit pagi itu kelabu, seakan ikut berduka atas apa yang baru saja terjadi. Di atas bukit kecil yang menjadi tempat berlindung terakhir, Dimas, Farhan, Bu Ratna, Pak Umar, dan para warga yang selamat masih duduk diam, linglung, memandangi genangan air yang tak kunjung surut. Wajah mereka pucat, mata sembab, tubuh lunglai karena semalaman diterpa hujan dan dingin. Dimas berjalan perlahan di antara warga yang terlantar. Seorang ibu muda memeluk erat bayinya yang menangis tanpa suara karena kelelahan. Seorang kakek duduk memandangi potongan genteng yang hanyut terbawa arus, mungkin bagian dari rumahnya yang sudah tidak ada lagi. Dimas berhenti sejenak, memejamkan mata.
Tenggorokannya tercekat. Semua perjuangannya selama ini, data yang ia kumpulkan, peringatan yang ia berikan, terasa sia-sia. Alam tetap menunjukkan kuasanya. Farhan mendekat sambil memeriksa kamera rusaknya. Baterai habis. Tak ada sinyal. Kita terisolasi, Dim. Suara isak anak kecil menusuk keheningan. Dimas mendekati Bu Ratna, yang sedang memeluk seorang anak perempuan kecil, yang gemetar di pangkuannya. Ayahnya hanyut, nak, bisik Bu Ratna lirih, nyaris tak terdengar. Dia tidak tahu harus kemana sekarang. Dimas duduk di samping mereka, mencoba menenangkan anak itu. Dalam hatinya, ia berjanji akan membantu anak-anak ini, apapun caranya. Hari berganti siang, matahari samar-samar muncul di balik awan tebal. Beberapa warga mencoba mencari makanan dan minuman di antara barang-barang yang tersisa. Sebagian berusaha memancing sisa-sisa makanan yang hanyut. Suara tangisan mulai berganti dengan suara lirih percakapan, saling menguatkan di tengah derita. Pak Umar bangkit perlahan, memegang tongkat kayunya yang lapuk. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Kita harus bertahan. Farhan menoleh ke arah Dimas. Kau benar. Kita tidak bisa menunggu bantuan datang. Kita harus bergerak. Dimas mengangguk. Ia mengatur kelompok kecil warga yang masih kuat untuk mulai membangun tempat berlindung sementara. Mereka mengikat batang-batang bambu, kayu-kayu yang hanyut, dan sisa-sisa plastik untuk membuat penahan angin seadanya. Hari itu berjalan lambat. Setiap langkah terasa berat di tengah lumpur yang lengket dan genangan yang tak kunjung surut. Namun perlahan, kerjasama dan tekad muncul di tengah penderitaan. Anak-anak mulai dikumpulkan dalam satu kelompok, dihangatkan dengan sisa kain atau jaket seadanya. Warga bergotong royong membuat tempat tidur darurat dari pelepah pisang dan terpal lusuh yang berhasil mereka temukan. Dimas duduk bersama Bu Ratna yang mulai kelelahan. Kita harus percaya, Bu. Kita pernah bertahan dari masa-masa sulit sebelumnya. Bu Ratna tersenyum tipis, meskipun wajahnya tampak sangat lelah. Aku hanya takut, nak. Takut kalau ini adalah awal dari akhir. Suara baling-baling helikopter mendadak terdengar dari kejauhan. Semua kepala serempak menoleh ke langit. Sebuah titik kecil tampak mendekat di balik awan. Harapan yang sempat padam tiba-tiba menyala lagi di mata mereka. Itu helikopter penyelamat, teriak Farhan penuh haru. Namun suara harapan itu kembali tercekik. Helikopter itu hanya berputar di kejauhan tanpa bisa mendarat karena air dan puing-puing yang berbahaya. Setelah beberapa kali berputar, helikopter itu menghilang kembali di balik awan. Keheningan mencekam kembali menyelimuti mereka. Dimas menggenggam erat notebook lusuhnya. Setidaknya mereka tahu kita di sini. Pasti mereka akan kembali. Hari menjelang malam lagi. Suara jangkrik terdengar dari reruntuhan pepohonan yang masih tersisa. Warga mulai berkumpul membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, Pak Umar memimpin doa. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bertahan, beri kami keberanian untuk menghadapi cobaan ini. Satu persatu warga mengikuti, menengadahkan tangan ke langit yang kembali gelap. Angin malam mulai berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk. Farhan berbisik ke Dimas. Aku tidak tahu apakah kita akan bertahan, Dim. Dimas menatapnya dengan tatapan tegas yang perlahan kembali muncul di balik lelahnya. Kita tidak punya pilihan selain bertahan. Malam itu, mereka kembali beristirahat seadanya. Tubuh-tubuh yang lelah saling bersandar. Di antara reruntuhan dan kegelapan, rasa kemanusiaan tumbuh dengan kuat. Mereka tidak lagi sekadar kelompok pengungsi, tapi menjadi satu keluarga besar yang saling menjaga. Esok pagi, mereka sepakat untuk membuat tanda-tanda besar dari kain dan kayu agar mudah terlihat oleh pesawat atau helikopter pencari. Dimas dan Farhan bersama warga menulis kata-kata sederhana namun penuh harapan, "Tolong kami." Hari demi hari berlalu. Air masih belum sepenuhnya surut. Tapi harapan tetap menyala. Di tengah ketidakpastian, mereka menemukan satu-satunya hal yang mampu membuat mereka bertahan. Kebersamaan dan iman bahwa badai sebesar apapun pasti akan berlalu. Di kejauhan, angin laut yang lembut membawa aroma asin ke arah bukit. Matahari pagi yang malu-malu akhirnya menembus awan kelabu,
menyoroti wajah-wajah letih yang perlahan tersenyum tipis. Mereka telah bertahan dari malam terburuk dalam hidup mereka. Dan meskipun ancaman masih menggantung di cakrawala, keyakinan untuk tetap hidup dan melanjutkan perjuangan telah tumbuh dengan kuat di hati setiap orang yang ada di atas bukit kecil itu. Angin pagi berhembus lembut di atas bukit kecil itu. Matahari akhirnya menampakkan diri di balik tirai awan kelabu, menyinari hamparan air yang masih menutup hampir seluruh kampung. Genangan yang sebelumnya tampak menakutkan kini memantulkan cahaya keemasan, menciptakan pemandangan yang tenang namun penuh ironi. Dimas berdiri di tepi bukit, menatap laut air yang tak berujung di hadapannya. Notebook lusuh yang selama ini ia bawa masih tergenggam erat. Di belakangnya, Farhan, Bu Ratna, dan Pak Umar, bersama warga lain duduk diam memandangi sisa-sisa yang dulu merupakan rumah dan kehidupan mereka. Pak Umar bangkit perlahan, tongkat kayunya menciptakan suara lirih di tanah basah. Ia menatap ke kejauhan, lalu berkata pelan, ketika Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, ia diperintahkan untuk membuat kapal. Ia memperingatkan kaumnya bahwa banjir besar akan datang. Tapi mereka menertawakannya. Mereka tidak percaya hingga air benar-benar datang dan menelan semuanya. Semua yang hadir terdiam mendengarkan. Angin laut yang lembut seakan ikut membawa pesan dari masa lampau. Pak Umar melanjutkan dengan suara yang berat, apa yang kita alami ini bukan hanya bencana alam. Ini juga peringatan. Kita terlalu lama menutup mata terhadap tanda-tanda yang sudah jelas. Kita rakus, serakah, mengejar pembangunan tanpa memikirkan keseimbangan dengan alam. Seperti kaum Nabi Nuh, kita mengabaikan semua peringatan. Dimas menunduk, hatinya sesak oleh rasa bersalah dan duka. Ia ingat bagaimana data-data yang ia laporkan selalu diabaikan. Ia ingat bagaimana setiap kali ia bersuara, hanya sedikit yang mau mendengar. Farhan menatap Dimas dengan mata yang sembab. Kita tidak bisa memutar waktu, Dim. Tapi kita bisa belajar. Kita bisa menjadi saksi agar yang lain tidak mengalami seperti kita. Dimas menarik napas panjang. Ia menatap langit biru yang perlahan mulai bersih. Aku akan terus menulis. Aku akan tetap berbicara. Dunia harus tahu apa yang terjadi di sini. Dari kejauhan, suara mesin perahu motor terdengar pelan. Beberapa warga yang masih tersisa di wilayah yang lebih tinggi mengarahkan perahu kecil mendekati bukit tempat para pengungsi berada. Harapan kembali muncul di mata warga. Dimas menoleh ke arah Pak Umar yang tersenyum tipis, meski wajahnya tampak letih. Mungkin inilah jawaban atas doa kita, Nak. Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang bersabar. Perahu-perahu itu akhirnya bersandar. Warga perlahan turun dari bukit, membantu satu sama lain menaiki perahu. Beberapa anak kecil yang lelah langsung tertidur di pangkuan orang tuanya begitu masuk ke perahu. Dimas berdiri sejenak, memandangi sekali lagi pemandangan kampungnya yang kini hanyalah lautan luas. Ia tahu, saat ini adalah akhir dari sebuah babak, namun juga awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh untuk terus menyuarakan apa yang terjadi. Saat perahu bergerak perlahan meninggalkan bukit, Dimas menatap ke depan dengan tekad yang kuat di matanya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Di tengah penderitaan, ada harapan. Dan harapan itulah yang akan selalu ia perjuangkan. Sahabat doaku yang dirahmati Allah. Begitulah akhir dari kisah yang penuh makna ini. Sebuah pengingat keras bahwa alam selalu berbicara kepada manusia yang sering lalai dan tamak. Jangan sampai peringatan itu kembali datang dalam bentuk yang lebih dahsyat. Mari kita jaga bumi ini sebagai amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Araf 56. Jika kisah ini memberikan pelajaran, inspirasi, atau bahkan sekedar hiburan untuk sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel doaku. Dukungan sahabat semua adalah semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan nilai Islami lainnya. Disclaimer: cerita ini adalah fiksi yang dibuat untuk keperluan edukasi, renungan, dan hiburan. Setiap kemiripan nama, tempat,
atau kejadian hanyalah kebetulan belaka dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata secara langsung. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.